Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah dari polemik nasab ini banyak dari saudara-saudara kita yang menyimpan manuskrip-manuskrip kuno bersuara. Termasuk berikut ini ada cuplikan video bersama seorang Gus, yang mana menceritakan pada saat ditanya bahwa Sunan Bonang itu katanya tidak punya anak. Beliau menjawab dengan tegas berdasarkan data, berdasarkan catatan. Beliau termasuk pengurus Naat juga, Nakobah Ansab Aulia Itisngah. Beliau menjawab bahwa Sunan Bonang itu punya anak, tapi anaknya itu putri semua, dua anak putri. Yang pertama adalah Dewi Ruhil. Dewi Ruhil ini dinikah oleh Syekh Ja'far Shadiq, gitu lah, Sunan Kudus. Terus turun menurunkan Sunan Nyambungan terus. Terus yang kedua adalah Dewi Zahro atau Dewi Sofiah. Ini dinikah oleh Syekh Kahfi Awal Sumolangu. Wah, makanya zuriyah dari Sunan Bonang ini hanya ada dua, zuriyah Nyamplungan dan zuriyah Bani Sumolangu. Bani Nyamplungan dan Bani Sumolangu. Ini berdasarkan data, berdasarkan manuskrip kuno. Nah, terus ada lagi yang mengatakan bahwa katanya Sunan Bonang ini punya anak laki-laki. Nah, ada yang bertanya seperti itu. Dijawab lagi oleh Gus ini bahwa kita harus tahu yang punya anak laki-laki itu bukan Sunan Bonang, tetapi Pangeran Bonang. Kalau Sunan Bonang itu putra dari Sunan Ampel, kalau Pangeran Bonang itu muridnya Sunan Ampel. Jadi beda antara Sunan Bonang dan Pangeran Bonang, ini beda. Nah, kita dengarkan lebih lanjut bagaimana Gus ini menceritakan. Pada saat ditanya katanya Sunan Bonang itu tidak punya keturunan, dijawab tegas. Ini ilmu, ini referensi. Kita dengarkan bersama-sama. Bukannya Sunan Bonang nggak punya keturunan? Nah, saya jawab ya. Syekh Makhdum Ibrahim Sunan Bonang itu punya keturunan, tapi anaknya perempuan, dua anaknya itu perempuan, bukan laki-laki. Kalau dikatakan Sunan Bonang kuwi gak duwe anak, ya betul, gak duwe anak lanang maksudnya, gak punya anak laki-laki. Karena apa? Anaknya Sunan Bonang itu dua, perempuan semuanya. Anak yang pertama adalah Dewi Ruhil. Dewi Ruhil ini dinikah oleh Syekh Ja'far Shadiq Sunan Kudus. Dari pernikahan itu lahirlah Syekh Amir Hasan Sunan Nyamplungan. Terus anaknya Sunan Bonang yang kedua Dewi Zahro atau Dewi Sofiah. Nah, Dewi Zahro atau Dewi Sofiah ini dinikah oleh Syekh Muhtaram bin Kahfi Awal Kebumen Sumolangu. Jadi leluhurnya Sumolangu, Kebumen, dan juga leluhurnya Bani Nyamplungan, jalur perempuannya itu ke Sunan Bonang memang. Makanya keturunan Sunan Bonang itu cuma dua jalur, Bani Nyamplungan dan Bani Sumolangu Kebumen. Cuma ada dua jalur. Selain dua jalur ini nggak ada. Logus ada yang ngomong Sunan Bonang punya anak laki-laki. Itu bukan Sunan Bonang, itu Pangeran Bonang. Sunan Bonang itu anaknya Sunan Ampel. Kalau Pangeran Bonang itu muridnya Sunan Ampel. Nah, ini harus dibedakan.
Orang-orang kan fahamnya cuma Sunan Bonang saja. Sampaikan ke kiai-kiai yang suka ziarah itu, yang jadi imam ziarah itu. Yai tahu nggak ada Pangeran Bonang? Saya yakin nggak tahu. Sekasyaf-kasafnya orang, palsu malah, nggak akan tahu siapa Pangeran Bonang. Wong saya, Dinaat, Kiai Hanan, LP3SN Naat Nasional ini belum bisa menjelaskan siapa Pangeran Bonang, kecuali penjelasan Pangeran Bonang adalah muridnya Sunan Ampel. Cuma itu saja. Kita semua sudah mendengarkan penjelasan yang lugas, yang berdasarkan referensi dari manuskrip, data-data kuno. Gus ini juga pengurus Naat, Naqobatul Ashraf Aulia Itisngah. Ini menarik. Ini salah satu hikmah adanya tesis dari Kiai Maduddin Usman Al-Bantani dan hikmah polemik nasab. Karena orang Nusantara itu diwanti-wanti sama para leluhurnya untuk jangan sekali-kali memamerkan nasab atau mengunggulkan nasabnya. Tidak penting. Berbeda dengan Bani Pa'alwi, mereka memang salah satu cara untuk menentukan nasibnya dengan mengaku sebagai nasab yang tersambung kepada baginda Rasulullah SAW. Tetapi hari ini semuanya itu sadar. Makanya kami mengatakan ini salah satu hikmah dari polemik nasab yang masih terus bergulir ini, yang di situ itu orang-orang yang tadinya tidak menganggap bahwa ini tidak penting untuk dibahas, tapi hari ini sangat penting. Karena apa? Mendudukkan permasalahan dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini liar, ya seperti perbedaan antara Sunan Bonang dan Pangeran Bonang. Terus ada yang memberikan pertanyaan kalau Sunan Bonang itu tidak punya keturunan. Nah, ini dengan adanya data manuskrip yang betul-betul kredibel, ini terjawab sudah. Dan orang akan puas dengan jawaban karena ada literasinya, ada dasarnya. Ini menarik. Jadi jangan menilai bahwa polemik nasab ini adalah ajang perebutan pengakuan sebagai cucu Nabi antara Habib dan Duriah Wali Songo. Jangan, tidak ada. Kalau Wali Songo, Duriah Wali Songo, kami yakin tidak punya niat ingin menjadi cucu Nabi, karena konsekuensinya itu berat, dan mereka memang dididik seperti itu untuk memasturkan nasabnya, untuk memasturkan dzurriyyahnya, kan gitu. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.